13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, akuntansi. Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. Karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. keluarga, Dari keluarga. Dari keluarga, tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. Karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. Unggul. MDP terbaik. teknologinya juara. Selamat pagi, welcome to Monday. Apa kabarnya investor milenial? Tentunya hari ini mudah-mudahan di hari Senin, hari yang biasanya kita tunggu-tunggu untuk mulai berinvestasi kembali. Mudah-mudahan kemarin udah hari Sabtu, Minggu ya, weekend. Kemudian hari ini kita weekdays, saatnya untuk mendulang cuan. Nah, teman-teman, biasanya kita lebih banyak berbicara terkait dengan pasar modal. Kali ini kita punya tamu yang spesial sebenarnya, karena investasi itu kan banyak cara gitu ya. Teman-teman taruh uang di bank, kemudian teman-teman belikan emas, teman-teman tabungkan atau investasi di pasar modal. Nah, kali ini juga kita akan coba mengulik sesuatu yang terkait dengan investasi dengan cara yang lain. Apa dan bagaimana nanti kita akan coba lihat. Beberapa minggu ini kita dapat berita lah, katanya tahun depan itu akan gelap. Segelap apa sih sebenarnya? Karena seorang investor sejatinya tidak pernah melihat ekonomi itu selalu gelap. Selalu ada peluang. Di antara ada sesuatu yang misalkan kegelapan, resesi, dan yang lainnya. Telah hadir di studionya MDP hari ini Bapak Charlie Pasulatan. Selamat pagi Pak Charlie. Selamat pagi Pak Idam. Ya, selaku Kepala Edukasi TPFX Palembang, dan satu lagi adalah Pak Lili Urianto. Pak Anto, selamat pagi. Selamat pagi Pak Idam. Iya, kita akan ketemu dua pembicara ganteng nih. Kebetulan kayaknya umur kita agak setara ya. Iya. Saya yang paling tua. Saya paling tua di sini. Saya paling ngaku ya Pak ya. Harus jujur. Iya, harus jujur. Biasanya Pak, kalau di meja ini Pak, biasanya yang saya yang paling tua Pak. Oke. Iya, jadi Bapak dapat kehormatan nih. Tapi hostnya juga ganteng. Oh, iya. Pak Idam juga ganteng. Habis ini kita ngopi ya Pak. Siap. Ya teman-teman, hari ini sesuatu yang beda. Kita akan memanfaatkan bagaimana mendulang cuan di antara katanya mau resesi ya. Karena sebagai seorang investor kita harus tahu peluang-peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan investasi. Baik, kita langsung nih tanya nih. Pak, Bapak berdua ini dari mana sih sebenarnya? Baik. Iya. Saya jawab. Ya, jadi kami ini berasal dari perusahaan pialang ya. Aha. Mungkin teman-teman banyak yang tahu pialang itu hanya pialang efek atau pialang saham. Ya. Mhm. Tapi kami dari pialang berjangka. Oke. Ya, di Indonesia ada dua bursa, bursa efek dan bursa berjangka. Berjangka. Nah, kami dari pialang berjangka. Nama perusahaannya kita PT Trijaya Pertama Futures. Mhm. Itu Pak Idam ya. Berdiri sebenarnya dari tahun 99. 99. Tuh, jadi Oke. sudah cukup lama ya, sudah kurang Ya. lebih 23 tahun. Iya. Tapi izin perusahaan kami itu
sebagai anggota bursa, sebagai anggota dari Bapepti itu baru ada di tahun 2004. Kenapa tahun 2004? Karena pada saat tahun itulah pemerintah meregulasi. Semua perusahaan pelang itu harus ada izinnya. So dari tahun 2004 kita sudah memiliki izin sampai sekarang. Kantor pusat kita ada di Said Sudirman Center di Jakarta. Di Jakarta. Di lantai 20. Ada beberapa cabang di Indonesia. Nah, di Palembang nih kita hadir sejak 3 bulan lalu. Oh, perusahaan baru ya Pak ya? Baru. Oke. Ya, kami hadir di Palembang itu sebagai edukasi center. Jadi karena memang Trijaya Pertama Futures ini atau brandnya TPFX, TPFX itu kita mengedepankan edukasi. Jadi masyarakat kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman. Di Palembang kita hadir di Jalan Veteran. Oh, tetanggaan Pak? Tangga dekat Oke. ya, di dekat Simpang Taman Siswa. Jadi Oke. kami ini di sini sebagai edukasi center, pusat pelatihan dari TPFX di wilayah Palembang. Oh, Nah, saya sendiri sebagai kepalanya. Jadi Head of Education Center TPFX Palembang. Oke. Dan kami atau saya bawa kepala edukasinya, Masternya ya Pak? masternya ini. Seperti itu. Kungfu Master. Jadi begitu, Pak Idam. Oh, oke. Jadi teman-teman, investor milenial tadi sedikit sudah disampaikan sama Pak Charlie ya, kalau investasi itu nggak harus di saham saja ya Pak ya, banyak sekali instrumen-instrumen ya yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, ini tadi katanya ada ngomongin futures Pak, perdagangan berjangka gitu ya. Mohon maaf nih Pak, di masyarakat ini, sorry to say, banyak sekali stigma-stigma negatif. Saya yakin semua investasi itu ada resiko. Betul. Ya kan, problemnya kita adalah kita nggak mau tahu resiko, yang penting dapat cuan. Nah, Itu problem kan. Nah, apa benar Pak kalau ngomongin future, ngomongin forex, ngomongin investasi yang sejenis lah itu banyak apa ya bahasa kita ya, stigma negatifnya itu tadi Pak. Iya. Gimana Pak? mungkin biar Pak biar Atok. dengar suaranya. Biar didengar juga soalnya. Oke, jadi stigma negatif itu sebenarnya bermula dari ketidakpahaman Oke. Pak Idam. Jadi kan kalau saya sempat sharingkan masalah problem seputar forex itu di Oma Kopi Pak, dan kebetulan saya udah upload di YouTube ya. Jadi kan ada 8 sebenarnya problem yang paling umum. Oke. Ya, problem yang pertama itu penipuan Pak. Oke. Scammer kalau kita bilang. Scammer. Nah, kenapa scammer ini bisa sampai terjadi? Karena banyak masyarakat tidak paham kalau investasi itu sebenarnya ada pijakan hukumnya. Oke. Oke. Landasannya apa? Landasannya ya, Pak, ya? apa? Oke. Nah, tadi saya sempat kita sharing tuh pada saat breakfast kan. Jadi Iya, kan kalau iya. di pasar modal landasan hukumnya kan jelas. Mm-mm. Undang-Undang nomor 8 tahun 95. Oke. Ya, pelaksananya Bursa Efek Bursa Indonesia. Efek, ya. Terus pengawasnya Otoritas Jasa Keuangan, ya lembaga clearing atau lembaga penjamin keuangannya namanya clearing efek. Nah, sebenarnya di forex sama, Pak. Ya, ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2011, pelaksananya Bursa Berjangka Jakarta, badan pengawasnya itu namanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, lembaga penjaminnya itu dinamakan Clearing Berjangka Indonesia. Oke. Nah, karena masyarakat banyak tidak tahu ya masalah undang-undang ini, nah, scammer di sana bermain, Pak. Itu satu yang paling umum. oke, Nah, yang oke, kedua, Aha. di trading itu sendiri. Ya, jadi banyak orang yang ditawarkan konsep trading dari Patip ini hanya iming-iming, Pak. Profit, ya, tanpa pemahaman terlebih dahulu. Nah, ini nanti yang pengen kita kedepankan ya untuk di wilayah Palembang khususnya, edukasi dulu. Ya, Oke. Anda berinvestasilah di tempat yang benar-benar Anda pahami. Ya, jangan berinvestasi yang tidak Anda pahami, karena Iya. di dunia konvensional pun sebenarnya kalau Anda berinvestasi yang tidak Anda pahami juga judi, Pak. Ujung-ujungnya juga hancur kan. Iya. Gitu. Untung-untungan jadinya. Untung-untungan. Iya. Nah, sekarang ada 6 lagi sebenarnya problem itu. Nanti boleh saya promosi channel saya, Pak? Oh, boleh Pak. Oh, nggak masalah Pak. Kan edukasi kan. Kebetulan saya punya channel YouTube namanya Belajar Bisnis Digital. Belajar Jadi Bisnis salah Digital. satu kontennya itu saya bahas seputar problem di dunia Oh, forex. problem. Itu lengkap Iya, sekali. iya, iya, Videonya kurang lebih sekitar 30 menit. Oke. Iya. Oke, berarti sebenarnya kita itu kadang ya Pak ya mungkin ya pengen dapat cuan tapi nggak mikirin resiko kali ya. Oke. Mulai dari situ kali ya.
Atau gimana Pak? Bapak melihat sendiri orang-orang Indonesia ini seperti apa sih sebenarnya? Kalau menurut Bapak? Gini Pak, saya coba kasih ilustrasi konvensional dulu Pak ya. Jadi ketika kita berbisnis ya, pertama kali kita memulai bisnis kita dari mana? Itu sudah pasti dari riset Pak. Oke. Nah dari riset ini kan kita memiliki banyak sekali brainstorming. Ya dari brainstorming ini nanti kita bisa buat yang dinamakan dengan business plan. Ya jadi harus ada rencana bisnisnya. Iya. Modal kita seberapa besar, lokasinya di mana, produk yang paling oke berapa, daya beli masyarakatnya seberapa besar, ya. Nah dari planning ini ya kita bisa menentukan ya skala prioritas, efektivitasnya seperti apa. Nah sekarang di trading case-nya sama sebenarnya Pak. Iya. Ya trading itu dimulai dari mana? Anda harus paham dulu konsepnya, how to analyze marketnya. Yang terakhir itu Anda harus punya planningnya yang kita sebut dengan trading plan. Nah sekarang tidak ada, ini nih yang saya pahami di dunia konvensional ataupun di sektor keuangan ya, kita investasi tanpa pengetahuan sama sekali tiba-tiba langsung profit gede. Kalaupun ada itu sifatnya hanya untung-untungan. Iya. Gitu. 1 in million kali ya. Yes, Satu di antara sejuta gitu ya. Betul. Iya. Dan sebenarnya problem ini bukan hanya masyarakat Indonesia gitu ya, dan hal yang lumrah kalau manusia itu pasti maunya Dapat untung. Iya, keuntungan. Iya. Dan problemnya sekarang yang terjadi itu banyak scammer itu yang memang menjanjikan keuntungan, dan karena kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi mungkin kurang dari sosialisasi dari para praktisi atau dari pemerintah juga mengenai bidang perdagangan derivatif ini, itulah akibatnya masyarakat banyak yang tergiur. Berarti tingkat literasinya masih kurang ya. Betul. Oke, berarti kita hari ini sebenarnya salah satu cara kita untuk mengedukasi ya sebenarnya ya. Kita teman-teman kita belum ngomongin masalah tradingnya ya. Kita pahamin dulu. Pahamin dulu kalau bahasa Pak Atok tadi ya, kalau mau dapat untung tuh landasannya apa? Kalau kita di pasar saham itu analisanya mau pakai analisa apa nih, fundamental kah gitu kan, technical kah gitu kan? Jadi teman-teman harus tahu itu dulu teman-teman, jangan sampai nanti misalkan ada yang bilang, kalau investasi di sini bisa dapat cuan 100% nih dalam 3 bulan ya. Agak aneh juga ya Pak, tapi bukan berarti tidak mungkin kan Pak? Bukan berarti tidak mungkin, tapi teman-teman juga harus tahu kira-kira bagaimana bisa mendapat keuntungan yang besar seperti itu ya. Teman-teman juga perlu banyak belajar lah gitu ya. Salah satunya hari ini kita udah kedatangan teman-teman dari TPFX Palembang gitu ya. Baik Pak. Nah, selama ini kan kalau kami Pak di teman-teman di MDP itu kan banyak yang investasinya di pasar modal nih Pak. Bagi kami kan ini sesuatu yang mungkin ya sesuatu yang baru lah mungkinnya di antara sekian banyak teman-teman. Susah nggak sih Pak kalau investasi di bidang ini gitu ya? Kalau kami kan kalau kita ngomongin pasar modal kan ada tuh cukup dengan 100.000 teman-teman udah bisa buka akun, udah bisa praktek walaupun ya nggak bisa dapat apa-apa dengan 100.000. Kalau di trading berjangka Pak? Sebenarnya kalau di trading berjangka itu sekarang kita kan satuan lotnya mungkin satuan transaksi itu sama seperti di saham ya. Kita sebutnya kan lot. Di perdagangan berjangka ini juga sama. Kita sebutnya dengan satuannya itu lot, satuan transaksinya. Nah, sekarang ini itu ada transaksinya kita sebut transaksi mini. Jadi cukup dengan 0,1 lot itu sudah bisa bertransaksi. Artinya saat ini untuk investasi di bidang perdagangan berjangka ini juga tidak harus dengan dana yang besar. Mungkin sering didengar 100 juta harus mulai. Sekarang nggak perlu. Jadi kalau kita hitung 0,1 lot aja dari angka 100 juta gitu ya, atau 1/10-nya, itu kita udah bisa dengan angka 10 juta. 10 juta udah bisa. Dan bahkan kalau mau di bawah itu pun sebenarnya juga bisa. Untuk mulai melakukan transaksi di perdagangan berjangka ini. Jadi nggak terlalu besar juga. Tapi yang paling penting kan pemahamannya dulu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Pemahaman mengenai cara bertransaksinya, bagaimana manajemen risikonya. Betul. Karena begini Pak Idam, antara modal 10 juta dengan 1 miliar, sebenarnya itu bisa saya bilang 1M itu juga berisiko. Kalau misalnya kita transaksinya dengan jumlah lot yang besar.
Kan orang bilang modal 1M itu besar. Belum besar juga itu. Kalau kita transaksinya dengan volume yang banyak, contoh dengan 10 lot sekali transaksi, 20 lot, lebih beresiko mana? Dengan modal 10 juta transaksi 0,1 lot. Justru yang jadi lebih beresiko itu yang modal 1 miliar, transaksinya 20 lot sekali banyak. sekali beli. Iya. Jadi seperti itu Pak Idam. Bukan berapa besar modalnya, sebenarnya pemahaman mengenai sistem transaksi seperti apa, bagaimana cara transaksinya, bagaimana risk management, itu yang paling penting dipahami. Nah, kalau tadi Pak Charlie udah bilang nih, risk management Pak. Resiko apa saja Pak kalau di dalam investasi, di investasi ini yang mungkin saja si investor itu bisa terima, bisa kena gitu kan. Kalau kita kan di pasar modal itu ya resiko jual belinya kan pasti gitu ya. Bisa saja kemudian ketika kita beli lebih mahal dan harganya kalau bahasa anak-anak tuh nyangkut lah gitu ya. Nah, kalau di pasar derivatif itu seperti apa Pak? Kalau resiko, kalau ngomongin resiko tuh. Sebenarnya kalau resiko sih pasti kehilangan uang. Yang simpelnya seperti itu ya. Iya. Cuma kan kita ada yang namanya risk management tadi, kita bisa stop loss sama mungkin dengan di saham. Kemudian kita juga bisa karena di kita ini di perdagangan berjangka itu atau di derivative market kita dua arah. Artinya kita bisa memulai transaksi beli terlebih dahulu atau kita bisa memulai transaksi dengan jual terlebih dahulu. Kalau istilah di saham mungkin short selling lah. Short selling. Kalau di kita bisa buy terlebih dahulu atau sell terlebih dahulu. Artinya ada peluang di dua arah. Harga naik kita bisa untung, harga turun kita bisa untung. Jadi kelebihannya waktu kita lagi beli, ketika ekonomi mungkin lagi bagus, tiba-tiba ada perubahan nih. Seperti saat ini orang banyak bilang kata jadi resesi. Harga-harga mulai akan turun, ekonomi mulai melambat. Salah satu risk manajemennya kita bisa dengan ambil arah turun. Itulah salah satu keunggulannya gitu. Jadi kita nggak peduli tuh nanti mau masuk masa resesi kan, harga turun, kita bisa cari keuntungan. Karena kita bisa pakai di dua arah tadi ya Pak ya? Ya, jadi risk manajemennya kita bisa dengan sebutannya itu hedging. Kita bisa hedging dulu atau kita bisa switch. Dari yang beli, kita switch ke posisi jual. Berarti tinggal sebenarnya si investor saja berpikir mengambil sikap gitu ya. Ketika harga pasar lagi tidak baik, apa yang harus dilakukan? Dan ketika harga pasar di pasaran itu cukup baik, apa yang harus dilakukan ya? Iya. Nah, terkait dengan ini katanya sih udah kalau bapak-bapak berdua kan suka lihat di berita beberapa hari ini, ya bukan cuma Indonesia sih sebenarnya dunia, sepertinya tahun depan itu kayaknya bakalan tuh. Apakah ini akan ada dampak Pak sama investasi di pasar derivatif Pak? Pak Ato, gimana Pak Ato? Orang selalu ngomong tentang resesi Pak. Cuma banyak yang tidak paham resesi itu sendiri apa. Nah, sekarang saya cuma terjemahkan dengan bahasa sederhana. Mungkin saya tidak menggunakan bahasa akademik Pak. Siap. Jadi resesi itu kan terjadinya penurunan ekonomi. Betul. Nah, indikatornya apa? Biasanya kita ngelihat dari produk domestik brutonya Pak. Iya. Jadi ketika terjadi penurunan, ya apalagi dia minus 2 kuartal berturut-turut, itu kan ada indikasi resesi. Iya. Resesi itu kalau bahasa sederhananya akan terjadinya penurunan ekonomi. Nah, penurunan ekonomi dampak terbesarnya sudah pastikan ke produksi. Pasti. Terjadi penurunan produksi, lapangan bekerja berkurang, ya kan? Nah, sekarang kita bicara, ini orang berbicaranya konteksnya resesi global. Betul. Ya, artinya dalam skala besar. So, kalau begitu dampaknya apa? Ya, ketika resesi global terjadi, artinya daya beli, ya, itu kan menurun. Ekspor kita kan otomatis berkurang, Pak. Ketika ekspor kita berkurang, saham-saham otomatis turun. Iya. Ya, kalau diakumulasikan berarti IHSG indikasinya akan turun ke depan. Betul. Ketika saham turun atau IHSG turun, larinya kan ke produksi, Pak. Iya. Produksi itu identik dengan bahan bakar. Ya, dia lari lagi dengan komoditi-komoditi yang berhubungan dengan produksi juga. Iya. So, kalau begitu dampaknya apa? Dampaknya itu pertama ke saham. Karena menurunnya transaksi, dampaknya ke komoditi. Kalau dua ini terjadi penurunan, transaksi mata uang berkurang, Pak. Terjadilah pelemahan rupiah namanya. Iya.
Nah, pertanyaannya adalah investasi apa dalam kondisi seperti ini yang masih oke? Hanya derivatif, Pak. Hanya derivatif. Siap. Ya, saham turun, komoditi turun. Ya, jadi kalau orang sawit nangis, ya wajar karena demand-nya berkurang kan? Berkurang, betul. Nah, ya, namanya mata uang, indikasinya terjadi pelemahan. Bahkan Iya. ini ada yang berbicara, rupiah itu Akan- ada indikasi iya, 18.000. 18.000. Ada indikasi ke Bahaya, 18.000. Pak. So kalau begitu ya transaksi atau instrumen keuangan yang tidak terpengaruh yang namanya resesi global itu hanya derivatif market. Derivatif. Ketika market naik kita ada potensi untuk transaksi beli, ketika market turun kita ada peluang untuk transaksi jual. Dua-duanya menguntungkan. Tinggal gini, tadi Pak Idam kan nanya masalah risiko. Oke. Risiko itu ketika posisi transaksi kita salah, Pak. Oke. Jadi di saham kalau kita buy ketinggian itu salah tuh. Nyangkut lah itu. Nyangkut lah. Nah, sekarang di konvensional case-nya sama. Ketika Anda memulai bisnis ya dengan posisi salah, Anda sudah loss duluan. Contoh nih ya. Anda buka usaha konvensional ketika di awal-awal Covid. Saya punya saudara, Pak, ya, di awal-awal Covid ya, karena dia tidak paham ya apa itu namanya Covid. Dia buka usaha pecel lele, Pak. Buka pecel lele, ya kita tahu itu modal minimalnya aja itu udah 15-20 juta. Iya. Itu udah cut loss duluan itu. Hanya berjalan 2 bulan, ya sudah itu tutup. Barangnya tidak laku dijual sama sekali. Jadi loss dia di awal. Kalau kita di trading, loss itu bisa di manage. Kan gitu. Oke. Iya, iya, Mungkin iya. itu dari saya Iya. gitu, Pak. Sebentar, Pak. Ada yang menarik nih. Oke. Bapak ini kayaknya ahli ekonomi, Pak. Background pendidikan Bapak ini apa sih, Pak? Sebenarnya saya sebagai orang ekonomi ini kayaknya tertantang nih, Pak. Bapak ini apa sih ininya? Saya sastra Inggris, Pak. Sastra Inggris, Sastra Pak. Inggris. Wah. Saya sastra Inggris dari Universitas Kristen Indonesia Cawang, Pak, Jakarta. Oh, tapi nggak ikut tawuran kan, Pak? Anak UKI ya. Mungkin karena biasa kali, Pak. Kebetulan saya pernah 2 tahun di sekuritas, di Panin Sekuritas 2005-2007. Nah, untuk di derivatifnya saya mulai dengan Pak Charlie itu dari 2007, Pak. Karena itulah yang dibicarakan setiap hari. Tiap hari. Ya, Selama 15 tahun. 2 tahun. Jadi nggak ada materi lain yang kita bicarakan, hanya ekonomi makro, technical analysis. Iya. Oke. Kalau Bapak sastra Inggris, Pak Charlie nih Kalau saya dari teknik industri. teknik industri, Ya, Pak. teknik industri. Tapi terjerumus juga di dunia ini. Bidang ini. Iya, ternyata asik juga ya, Pak ya. Iya, Kalau bicara Iya. investasi. Soalnya bukan bicara cuan ya. bicara cuan, iya. Jadi kan Kita kalau kan kita- cuap-cuap cuan gitu ya. Iya. Jadi kalau bicara cuan kan istilahnya kita walaupun bukan background Ekonomi, pendidikannya kan, heeh. gitu. Ya, kalau namanya cuan kita kejar. lah. Kejar. Iya. Artinya teman-teman nggak usah takut kalau yang bukan orang ekonomi ya. Jadi nanti ngomongin investasi harus orang ekonomi. Ini di depan saya ini bapak-bapak berdua ini yang ganteng ini, yang satu orang teknik industri, yang satu lebih melenceng lagi. Harusnya jadi diplomat nih harusnya. Orang tapi suara bapak ini kayaknya lebih cocok jadi anchor, Pak, anchor news gitu ya. Tapi ya, jadi teman-teman ternyata investasi itu gampang kalau seandainya teman-teman belajar ya, Pak. Betul. Kalau kita terbiasa, tapi ingat investasi selalu ada risiko. Nggak bisa kita tiba-tiba mau dapat untung ya, Pak ya. Tiba-tiba kita nggak mau rugi ya. Pahami yang penting teman-teman tadi Pak Anto bilang di resesi ekonomi itu sebenarnya kita punya peluang ya, Pak ya. Bisa memanfaatkan gitu ya. Betul. Ketika tapi yang 18.000 tadi mudah-mudahan nggak terjadi, Pak. Saya pusing juga, Pak, kalau jadi 18.000 itu boleh baik, Pak. Boleh. bayarnya dari sekarang ya. Iya. Sih mungkin. Kelihatannya kalau ngelihat tren ekonomi global sih ke depan Iya. memang seperti itu sepertinya. Betul. Karena kalau kita lihat banyak negara sebenarnya udah mengalami ya kondisi ini ya. Sudah masuk resesi. Indonesia aja masih belum masuk, mungkinnya 2023 kan, tapi banyak Iya. negara kan sudah masuk resesi. Kita bilang juga mungkin Amerika kan dengan lihat data inflasi mereka yang terus tinggi, kita udah bisa bilang mereka Iya. udah sebentar lagi mungkin sudah masuk ke resesi. Iya, pemerintahnya aja yang nggak mau ngakuin kali. Betul. Karena ketika dia akui, itu dampaknya bukan cuma untuk dia saja, Iya. tapi ekonomi secara global, pastinya kan. Iya. Itu bisa Iya. ya.
Tapi syukurnya kita Indonesia itu ya so far masih so good lah ya. Ya. Kalau Masih so good. karena kita ini kan ekonominya itu ditopang sama konsumsi yang tinggi ya Pak Ato ya. Itu yang membantu kita luar biasa. Baik. Nah, jadi teman-teman luar biasa kan ya. Nah, ini kalau kita lihat nih Pak, tadi kita ngomongin investasi. Kalau investor milenial nih mau investasi di bidang ini, adakah tips, adakah sesuatu yang harus mereka perhatikan agar tadi bisa satu memanfaatkan peluang, kedua risikonya bisa dimanage. Nggak bisa, mungkin risiko agak susah kita hilangkan, Ya, risiko tapi bisa. kita ya Bisa kita kelola. Bisa kita kelola. Kira-kira apa Pak yang harus dipahami oleh teman-teman Pak nih Pak? Mungkin Pak Cari dulu nanti saya tambah. Oke. Jadi yang jelas nomor satu kan harus belajar. Oke. Pahami dulu bidang investasinya kan. Kita harus paham dulu investasinya itu apa. Kita cari tahu, cari informasi, cari partner yang tepat supaya dapat memberikan informasi atau penjelasan yang benar. Nomor satu kan itu. Kemudian yang kedua, itu yang paling utama. Yang kedua juga siapkan mental. Kalau dalam investasi di pasar modal, mental ini yang mentalitasnya berperan nomor satu gitu ya. Jadi fears-nya nggak boleh takut, nggak boleh greedy, Nggak boleh panik lah ya. ya nggak boleh panik kan. Itu kebanyakan yang jadi musuh nomor satu seorang investor sebenarnya di pasar modal, ketika mereka takut ataupun serakah seperti itu. Jadi satu, belajar, cari partner itu mesti dipersiapkan. Kemudian ya menurut saya sih itu ya yang paling utama menurut saya itu. Jadi sekali lagi yang paling utama cari partner, kemudian belajar ya. Kemudian carilah, kalau misalnya kita di pasar modal, carilah pialangnya. Pialang itu yang memberikan fasilitas atau memberikan fasilitas yang terbaik. Contoh mulai dari biaya tradingnya, kemudian kasih edukasi yang berkelanjutan atau tidak, perusahaan itu legal atau tidak. Nah, itu yang harus dicari tahu untuk kaum milenial. Dan juga bisa tidak perlu dengan langsung investasi. Mungkin bisa coba dengan demo trading dulu. Oh, ada demo tradingnya Ada, juga ya Pak? Ada ya? Oke. Simulasinya. Jadi mungkin setelah dapat ikut edukasi teknis trading seperti apa, bagaimana cara menganalisa, kemudian bagaimana risk manajemennya. Setelah paham itu semua, jangan langsung terjun. Cobalah di demo trading dulu dengan uang dummy. Oke. Seperti itu. Coba strateginya, coba transaksi. Nah, kalau udah paham baru mulai, dan nggak usah angka besar-besar. Contoh kalau di perusahaan kami ini kita bisa dengan 0,1 lot dulu. Investasi nggak harus dengan angka yang besar. Cukup dari minimal trading dengan 0,1, makin paham bisa dikembangkan lagi mungkin portofolionya. Mulai dari 10 juta, mungkin 50, 100 juta sampai tidak terbatas. Tidak terbatas. Iya, seperti itu Pak Idam. Iya. Itu dari Pak Charlie nih. Iya. Ini saya mau tanya orang sastra Inggris dulu nih. Kalau orang sastra Inggris gimana ya? Saya pengen sharing tentang konsep investor dulu Pak. Siap. Ya, sebenarnya kalau kita telusuri dari yang paling basic, hampir dari kita itu semuanya adalah investor Pak. Oke, saya contohkan misalnya orang tua kita. Jadi orang tua kita itu berinvestasi ke kita Pak. Betul. Dalam bentuk apa? Pendidikan. Pendidikan. Oke. Nah, kalau teman-teman mau hitung ya, orang tua kita berinvestasi dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu begitu banyak uang yang diinvestasikan. In return-nya apa? In return-nya mereka berharap suatu saat kita berproduksi, benar kan? Iya. Nah sekarang ya, jadi teman-teman jangan anti dengan yang namanya investasi, ya. Jadi pertanyaan ide Pak Idam tadi, tip dan triknya seperti apa? Sebenarnya saya tidak punya tip dan trik Pak. Oke. Tip yang paling logis buat saya ketika Anda memulai investasi apapun, mulailah dari sesuatu yang benar-benar Anda pahami. Itu satu dulu. Nah sekarang kalau ada orang yang nawarin, tanya dia ngajarin atau tidak. Itu dulu. Oke. Kalau nggak ngajarin, ya bilang aja sorry to say, saya nggak. Iya. Karena apa? Itu sudah pasti spekulatif. Itu Iya, yang pertama. Terus yang kedua masalah modal ya. Nah tadi Pak Charlie bilang, dulu kita tradingnya bisa 1 lot Pak. Jadi 1 lot di tempat kita itu kan karena leverage-nya 1/400. Jadi apa itu leverage? Maksudnya perbandingan antara interbank transaction dengan yang dipinjamkan oleh broker. Jadi 1 lot itu kan $250. Ya, ada transaksi mini namanya. Ya mini lot. Ya artinya modalnya kan cukup $25. Cuman
ada lagi ke depan, insya Allah ya, di tempat kita itu ada yang namanya transaksi mikro. Oh. Jadi transaksi mikro itu 1/10 lagi dari mini. Hmm. Ya, jadi kalau Pak Idam tadi di saham ya, di saham itu bisa 100.000. 100.000? Sebenarnya di Forex pun 50.000 pun bisa, tapi di tempat kita belum ada. Oh. Yang provide itu, yang menyediakan itu baru broker luar. Oh, Nah, gitu. oke. Jadi kalau tip dan trik pertama yang saya secara personal tawarkan, Pak ya, kalau Anda mau berinvestasi apapun, tidak hanya di derivatif ya, tanya dulu, Anda mau ngajarin saya atau tidak. Kalau tidak, sorry to say, bilang aja. Iya. Jangan sampai kejadian yang kayak kemarin itu ya Pak, yang suka flexing itu ya Pak ya. Yes. Kalau flexing itu saya rasa dia cuma menjual mimpi gitu ya. Iya, ketika mimpinya tersadarkan ternyata Dunia nyatanya dunia ternyata beda. Baik, Pak Anto, Pak Charlie, luar biasa, nggak terasa nih. Tentunya ini bukan perbincangan yang pertama, Pak. Oke. Perbincangan pertama tapi bukan yang terakhir maksudnya. Iya. Ya, akan ada hal-hal lain karena kebetulan teman-teman lebih pada edukasinya dulu gitu ya. Kita di sini memberikan edukasi kepada para investor, terutama teman-teman milenial untuk mengerti bahwa investasi itu banyak cara. Investasi itu bisa apa saja dan harus dimulai, teman-teman. Jangan habiskan waktumu, jangan habiskan uangmu itu percuma gitu ya. Dengan ya kalau tadi bahasa Pak Anto, kalau di pasar modal kita mulai dari 100.000, mungkin di pasar derivatif akan ada aturan yang akan lebih kecil lagi gitu ya, sehingga masyarakat lebih terbiasa gitu kan. Dan satu hal lagi, ketika investasi harus jelas landasan hukumnya apa. Ya, jangan sampai kita ditawarkan investasi, kemudian kita tidak tahu landasan hukumnya apa, akhirnya kita nanti menjadi terjebak untuk yang kasusnya yang kemarin kalau kita lihat ya. Baik, terima kasih Pak Anto, Pak Charlie. Mungkin saya mau Siap. tambahkan sedikit. Siap. Oke, jadi ini sebelum podcast ini ditutup, saya ada mau sharing sedikit. Siap. Jadi pada saat Anda memilih instrumen apapun, terutama di sektor keuangan, Pak, ya, jadi ada 4 yang mesti Anda perhatikan. Oke. Yang pertama itu Anda harus tanya dulu legal standingnya apa. Legal standingnya Oke, satu. jadi itu yang pertama. Itu hal yang pertama. Terus Oke. yang kedua, Anda berinvestasi kan artinya Anda menempatkan sejumlah uang. Benar nggak? Betul. Nah, yang pertanyaan yang nomor 2, Anda tanya proses pencairan dananya gampang atau tidak. Oke. Ya, jadi indikasi ya gampang atau tidak kalau di era digital sekarang itu dia bisa di WD sendiri. Ya, prosesnya digitalisasi. Iya. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, tanya biaya transaksinya. Oke. Oke, kita di sekuritas ya, kita di pialang itu kan ada biaya setiap kali transaksi. Jadi per lotnya berapa, terus spreadnya berapa dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, apakah company-nya mengajarkan kepada Anda atau tidak bagaimana cara memulai trading yang benar. Iya. Dan berkelanjutan ya Pak ya. Kalau ngajarin cuma 2 jam nggak mungkin. Ya. Iya. Berkelanjutan yang Iya. edukasi berkelanjutan. Iya. Berarti kalau Bapak tutup dengan berkelanjutan akan ada sesi-sesi Yes. berikutnya nih. Iya. Ya, dan boleh request. Oh, boleh request mau ngomongin topik apa ya, Pak ya? Iya. Oke. Saya yakin kok di sini kan ada Chief Education sama kepala pusat edukasinya gitu. Yakin Oke, saya. Baik, teman-teman, tadi tentunya sudah banyak yang kita bahas. Satu hal, investasi penuh dengan resiko. Tinggallah teman-teman memanfaatkan atau memanage resiko. Kalau bahasa Pak Charlie tadi, resiko nggak bisa dihilangin. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita manage. Semoga hari ini perbincangan kita terkait dengan investasi, mempersiapkan diri untuk masuk tahun depan, itu menginspirasi teman-teman. Dan jangan takut untuk berinvestasi asal kita udah tahu cara, legal standingnya apa. Kemudian jangan lupa belajar tadi. Yes. Selalu berkali-kali tadi dibilang belajar ya, surrounding yourself with smart people gitu ya. Yes. Dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang mau berbagi. Makanya hari ini kita ketemu 2 orang hebat ini. Sekali lagi Pak Charlie, Pak Anto, terima kasih, sehat selalu. Sama-sama. Mungkin kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Siap. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir, sudah menyaksikan di Cuap-Cuap Cuan dari stasiunnya MDP TV. Besok kita akan hadir dengan Good Morning IT, dan tentunya di hari Rabu seperti biasa ada Economic Review. Jangan lupa juga setiap hari kita live mulai dari 9.30 sampai jam 10. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Salam
cuap, cuap, cuan. Kampus berteknologi tinggi, tempat belajar dan berprestasi, membentuk generasi berintegritas tinggi, luas ragam